kami hadirkan artis Eza Gianino. Dia sebagai YouTuber, artis, aktor yang punya penghasilan dari YouTube. Kita berikan edukasi, tidak bayar, gratis, gitu kan. Hanya di sini bagaimana Eza Gianino memberikan narasi-narasi bisnis, gitu kan. Bagaimana bahwa YouTube ini bisa jadi sumber penghasilan dan hasilnya tanpa batas. Nah, dari hal tersebut, kami dari Epopedia ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, sebelum kami membuka di negara lain, kita ingin besarkan di Indonesia. Jangan sampai video-video kita ketika nonton orang luar negeri semua, gitu kan. Dipastikan tahun depan, gitu kan, tahun 2022 Epopedia akan masuk minimal 10 negara. Nah, akan tetapi kenapa ini terjadi? Gitu kan? Ketika kemarin kita peresmian baru juga soft opening, disupport oleh kementerian, disupport oleh gubernur, disupport oleh Angki Yudhistia sebagai staf khusus presiden. Bagaimana Epopedia ini memberikan warna baru di dunia digital. Nah, Pak, kok tadi disampaikan oleh bicara ada yang namanya batasan. Kenapa nonton dibatasi? Kenapa? Karena kalau nggak dibatasi nanti nggak ada batasannya. Misalkan saya nonton satu hari dengan jumlah yang ada rumusannya, setiap slot sekian yang dapat dari poin itu ada batasannya. Nah, batasannya hanya 5 kali dari nilai pembelian slot. Kenapa dibatasi? Ya karena kita ingin poinnya dan nilainya. Kalau poinnya dan nilainya, sehingga poin nilainya ini bisa untuk menambah slot ataupun untuk menambah yang lainnya, gitu kan. Nah, Pak, kenapa kalau nonton dibatasi juga 300 detik? Kenapa nggak langsung aja subscribe, gitu kan? Nah, karena kita yang ditonton itu adalah salah satu channel YouTube yang kita support, baik support subscribe-nya ataupun support jam tayangnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan adalah yang kita bangun adalah tahap awal dunia YouTube, yang kedua adalah AdSmoke atau aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara membangun bisnis di bidang aplikasi. Seperti apa? Seperti Bang Nadiem Makarim dari aplikasi Gojek bisa menjadi menteri. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya Facebook Ads. Bagaimana kita jualan produk yang berkualitas, yang akhirnya mudah dijual, mudah dipasarkan yang ada di Facebook. Nah, disitulah kami ingin memberikan edukasi itu, bahwa dengan adanya pandemi ini banyak juga orang yang penjualannya lancar, hasilnya lancar, reklamasinya lancar. Pak, kenapa di bidang YouTube? Karena YouTube itu dengan modal handphone saja. Kalau dilihat di WMWL TV, insya Allah akan monetisasi 20 orang subscribe lagi. Boleh dilihat Nah, kalau udah 300 detik, go next video, karena udah di subscribe. Ini cara kerjanya, bagaimana kita mensupport YouTuber Epopedia. Nah, kalau tanpa Epopedia, mungkin saya pun nggak akan pernah mau jadi YouTuber. Malu Pak, di depan kamera ngapain? Udah aja jadi advokat, jadi pengacara, kemana-mana pakai batik, pakai jas, atau kasual. Tinggal 19 lagi. Oke. Nah, kenapa? Walaupun saya presentasi di sini menyampaikan, orang yang nonton tetap berjalan. 4 jam yang lalu saya upload video baru, kemarin saya mancing, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah khawatir, mau video kita miring, video kita nggak bagus akan ditonton. Nah, ini Ibu Liana Dewi ya, channel YouTube-nya apa? Coba lihat. Kalau ibunya udah bikin channel YouTube belum? Enggak, belum. Kenapa ibu nggak buat videonya? Kreatifnya F. Pakai F. Kreatif TV. Udah pakai E. Nggak pakai E. Oke. Ibu Riana Dewi, kenapa nggak buat channel YouTube-nya? Enggak. Tadinya kan kemarin kan tanya ke Bang Eza, kata Bang Eza, lebih fokus ke satu dulu katanya. Oke. Jadi
fokus ke satu dulu. Ini berdua membangun channel YouTube-nya. Oke. Nah ini adalah bagaimana dengan channel YouTube yang ada ini dibangun oleh Ibu Dewi. Bu Riana Dewi dulu ya. Nah Ibu, kenapa Ibu mau membangun kerajaan YouTube? Ya berawal sih dari kebingungan sebenarnya. Benar kalau kata Bang Iza, Pak Iza berawalnya dari kegelisahan apa namanya itu dari sisi kedepannya seperti apa gitu. Nah untuk saya ya kebingungannya adalah usaha, Pak. Usaha udah coba usaha apa gimana gitu kan. Ya udah. Kemudian jatuh bangun lah istilahnya gitu kan. Nah ternyata kemudian dapat informasi tentang YouTube ini. Sebenarnya pada YouTube udah familiar apa ya, udah biasa, cuman nggak paham bahwa di YouTube itu bisa seperti kita itu bisa dapat peluang untuk penghasilan gitu. Kalau yang saya pikir ya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat penghasilan, terutama ya artis lah, public figure lah gitu. Nah kalau orang seperti kita asal nggak mungkin lah, dan memang nggak paham lah gitu, nggak tahu. Nah ketika ada Evopedia kemudian sering ke kantor bolak-balik ya karena awam banget gitu, nggak ngerti, jadi harus bolak-balik akhirnya lama-lama akhirnya paham. Gitu akhirnya paham karena dari apa bahasanya pun belum familiar gitu istilahnya, makanya harus bolak-balik. Makanya ketika sekarang ada follower baru pun ketika kita memberikan informasi dia nggak paham juga ya wajar karena saya pribadi juga waktu awal-awal seperti itu gitu kan, harus bolak-balik gitu, nanya lagi gitu. Nah sekarang awalnya pun kami juga nggak paham bahwa video itu harus banyak gitu. Kami pikir ya bikin aja lah gitu. Terus waktu awal terlalu perfect kita mikirnya, ini kayaknya apa ya? Mikir tadi action jadinya gitu. Jadi banyak pikir. Nah pas lama-kelamaan akhirnya ini terutama ketika alur channel bisa nembus 1000, masya Allah gitu kan. Suami saya juga sampai ya Allah katanya kok alur kok bisa cepat. Terus bisa ini apa rahasianya gitu kan, terus akhirnya dibahas terus kan. Nah di situ kan dia terpacu juga kita, jadi akhirnya sekarang mulai benar-benar berpikir apa aja lah, pokoknya buat video aja dulu, nggak usah lagi terlalu perfect. Kok jujur Pak awal-awal tuh terlalu perfect, jadi kayaknya ini harus begini, malah banyak debat jadi. Kalau Ibu Alur kan kemana pun jadi konten. Nah itu. Yang akhirnya orang juga suka dengan kebiasaan Ibu Alur. Ibu punya putra berapa? Putri berapa? 4 putri. Oke, Ibu kan sering buat aktivitas dengan anak-anaknya ya Bu ya. Mungkin suatu saat cucu Ibu pun ingin mengetahui bagaimana cara Ibu memberikan perhatiannya terhadap anak-anak. Contoh Bang Eja Dianino, dia membuat yang namanya Ijajo Family. Tujuannya dia membangun channel YouTube adalah bagaimana ketika anaknya mulai dari hamil sampai lahiran sampai membesarkan dia perlihatkan itu. Dan ternyata orang begitu suka Bu dengan channel YouTube itu. Ketika saya tanya apa, minimal dokumen video itu bisa menjadikan sebuah kenang-kenangan bahwa kasih sayang seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya dilihatkan melalui channel YouTube. Tapi hebatnya YouTube, ada juga orang yang suka dengan kebiasaan kita. Ibu pernah nggak bikin video bersama dengan 4 putri Ibu? Enggak, belum pernah, karena saya udah coba ini anak-anak pada malu. Ketika saya video juga udah pada kayak gini aja semua. Kecuali yang paling kecil dulu Pak. juga saya begini malu. Iya, udah saya coba di ini tuh kalau kita ngumpul, yuk pada langsung ngumpul, langsung ada ini. Dulu saya tuh malu gini. Bahkan sama ini saya bilang, ayah ngapain gitu. Saya bilang begini. Kita sekarang udah zamannya berbeda, gitu kan. Kalaupun malu menjadi sebuah kesukaan penonton, mungkin itu pun salah satu cara untuk mengajak subscriber menyukai kita ya Bu Diana ya. Nah di sini adalah saya mengajak keluarga saya, bahkan kalau dilihat di WPR TV, beli nasi kuning pun jadi konten. Ternyata ketika saya upload, loh video ini kok banyak subscribe-nya. Jadi ketika Ibu bikin konten keluarga, itu akan banyak yang subscribe Bu, tanpa disadari. Nah Ibu Diana gitu kan, mungkin ada waktunya Ibu membuat satu konten video bersama keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini adalah minimal apa, ketika saya udah jadi kakek-kakek, Ibu pun udah jadi nenek-nenek kan. Nah minimal cucu kita, cicit kita akan melihat video kebiasaan kita. Nah kalau saya bilang saya advokat pengacara, nggak punya dana pensiun. Jadi yang saya bangun pensiun saya channel YouTube. Karena itu akan lebih besar
Deddy Corbuzier dibangun dalam waktu 4 tahun menghasilkan per bulannya di atas 9 miliar. Tapi Ahmad dibangun dalam waktu 2 tahun lebih dari 10 miliar. Atta Halilintar dibangun dengan 5 tahun penghasilannya 3 miliar per bulan. Kalau saya nggak muluk-muluk miliaran, dapat puluhan juta juga ada, alhamdulillah. Tapi maunya saya mengalahkan PewDiePie. PewDiePie itu per bulannya itu bukan lagi miliar tapi triliun. Bagaimana caranya? Caranya adalah membangun komunitas Indonesia. Gitu kan? Pak, kenapa bukan duluan Pak Wildan yang monetisasi dibandingkan Ibu Alur, dibandingkan Bang Giti, KTW Project, Ibu banyak yang lainnya. Karena kalau saya duluan nanti akan dinilai apa? Tokopedia membuat kepentingan bagi pemiliknya, bagi ownernya, bagi pengurusnya. Bahwa yang namanya kita di komunitas jangan sampai ada sebuah bisnis yang dinilai memanfaatkan komunitas tidak. Semuanya fair. Luar biasa. Fair apa? Semua baik slot, gitu kan? Slotnya banyak, slotnya kalau lebih banyak, slotnya sedikit, sabar sedikit. Gitu kan? Kenapa? Karena antrian gitu kan? Kalau kita videonya banyak, ditonton akan lebih banyak. Gitu kan? Nah, Ibu Riana kapan bikin vlognya? Saya coba komunikasi dulu mungkin Pak sama anak-anak ya supaya mereka Ya, paham tujuan saya buat ini itu untuk apa. Karena memang untuk itu saya belum komunikasikan. Jadi saya langsung buat video aja, otomatis mereka kan nggak paham mungkin. Iya. Kenapa? Sampaikan bahwa mama ini ingin berbagi kebahagiaan ketika nanti melihat cucu mama. Dan bisa secepatnya saya nanti Tayangkan terus Tokopedia. Jangan lupa like dan subscribe ya di channel Nurman Amazing 313. Iya. Karena kebetulan anak kan udah Lihat Ibu besar Alur. ya. Saya yakin Ibu Alur bikin konten. Iya. Gitu. Kenapa? Kan itulah yang membedakan antara YouTuber ataupun tidak, gitu kan. Yang ketika kita menginginkan itu kita berkembang, bukan gini, udah aja lah pakai Tokopedia aja kita besar. Enggak. Kita juga perlu traffic di luar Tokopedia. Kalau di Tokopedia kan ada antriannya, ada algoritmanya lah, ujuk-ujuk misalkan langsung tonton 100 orang, enggak. Ada jadwalnya per hari 5, per hari 10. Gitu kan. Tapi kalau soal YouTube channelnya banyak, videonya banyak, kata YouTube wajar di subscribe kok videonya banyak. Kalau videonya satu, klosoknya satu, ya mau bagaimana? Besar. Deddy Corbuzier itu total videonya sekarang hampir 800 video. Ya, tapi kan bukan langsung 800. Di hari Ricis sampai sekarang lebih dari 600 video. Di hari Ricis ya. Tapi kenapa Ria Ricis sampai bisa booming? Bahkan ada anak kecil orang Bandung, orang Jawa Barat penghasilan per bulannya 4 miliar. Umur 8 tahun. Dia bukan seorang artis, dia bukan seorang public figure, tapi kenapa bisa? Itulah hebatnya dunia digital Bapak Ibu. Nah, maksud saya adalah ketika masuk Tokopedia, mari kita membangun channel itu. Gitu kan? Kenapa? Karena hari ini saya suka dengan ARD Kreatif TV, katanya suka debat dengan Bapak ya. Iya. Kenapa Pak Asep suka debat mengenai channel itu? Kalau perfect itu Pak awalnya Pak. Kalau perfect sempurna. Saya pengen apa ini apa nah. Saya itu sebenarnya sempat berpikiran untuk bikin sendiri sih Pak ya. Tapi ya itu tadi karena kita masih tahap belajar, terus saya juga keterbatasan dari perangkat juga, jadi akhirnya saya kasih ide apa, terus akhirnya nanti Pak Asep yang lebih banyak teknis Pak gitu, lebih banyak teknis. Karena kemarin kita coba juga, kemarin perjalanan ke sini kebetulan ada langsung ditahan polisi, harus ada apa pengiriman vaksin itu. Ya. Wah ini peluang nih cepet jadi konten gitu ya. Akhirnya pasang video kan kita gitu. Nah, terus itu akhirnya cepat untuk bikin video ya seperti itulah akhirnya sekarang gitu kan. Apa aja lah kita ada di mana nih udah bikin konten. Bikin aja Ya. konten. Intinya adalah kita pun nggak tahu siapa yang akan subscribe. Kita nggak usah pusing-pusing siapa yang akan menonton kita. Yang jelas apapun videonya Pak Kontra. Gitu kan. Bu Riana, yakin nggak dengan konten ibu-ibu akan besar dari konten ini? Insya Allah yakin. Sekarang pun mulai saya banyak ngobrol juga dengan Bu Alur bahwa kita jangan terlalu mengandalkan 100% Tokopedia juga. Yeah. Karena Tokopedia kan sekarang masih
apa nih? Bapak Ibu, kenapa saya dari tadi Ibu Liana? Pernah nanya-nanya. Gak biasanya bapak cuma saya terus apa yang kenapa saya nggak heran gitu. Jadi dapat dadakan kabar Ibu Liana Dewi ulang tahun. Pada dasarnya adalah Epopedia ada sebuah keluarga besar Ibu. Epopedia 2020 banyak kekurangannya karena sedang membangun sebuah proses kerajaannya. 2021 banyak hal yang dapat kita lakukan. Pertama adalah jadikan kerajaan channel YouTube Bapak Ibu adalah ke depan satu sumber penghasilan. Amin. Yang hasilnya tambah batas. Amin. Amin. Jadi jangan sampai begini, mentang-mentang ada Epopedia, video miring pun ditonton. Ini apa? Dianggap Indonesia aja ada 265 juta penduduk. Anggap aja atas 20 juta orang aktif menonton di YouTube. Ya mudah-mudahan itu menjadikan sebagai sebuah sarana channel itu kita berkembang. Saya mewakili CEO Bang Marcel karena hari ini adalah momen ulang tahun, bukan masalah lilinnya, itu hanya sebagai budaya saja, gitu kan? Hari ini beliau ulang tahun, semoga di usia yang ke-47 tahun beliau semakin berkah menjadi ibu yang terbaik untuk 4 putrinya dan saya tunggu konten berikutnya dengan keluarganya. Karena saya yakin kenapa Pak Asep dengan Ibu selalu bersama-sama. Pak Asep dengan Ibu selalu memberikan semangat kepada kita semuanya. Sekali lagi dengan segala